Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Said. Dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lab yang diampu oleh Budina. Dan untuk menonton lebih lanjut, jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe. Oke guys, cekidot. Dimana tugas Budina ini untuk melihat pengembangan alat-alat praktikum ya teman-teman. Saya di sini akan membicarakan mengenai koefisien gesek karena saya kebagiannya koefisien gesek. Sebenarnya mah saya tadinya mau pakai alat pengembangan yang lain gitu ya teman-teman. Ya karena mereka udah pada ngelis, ya saya kebagian sisa gitu ya. Dimana alat pengembangan ini kita lihat dari jurnal ya teman-teman, itu arahan dari Budina. Jadi 5 jurnal yang saya baca akan saya paparkan sini. Cekidot. Untuk yang pertama, jurnal yang saya baca ya, judulnya Pengembangan Alat Peraga Gaya Gesek untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA, yang dituliskan oleh B. Hartati, yang diterbitkan pada Juli 2010 ya teman-teman. Dan kelebihan dan kekurangannya akan saya paparkan di sini mengenai pengembangan alat peraga gaya gesek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA ini. Dan kelebihan dari alat pengembangan dari jurnal ini, yang pertama bisa menggunakan dia menggunakan bahan-bahan sederhana gitu. Dan yang kedua, dia menggunakan banyak jenis alas gesek gitu yang berbeda-beda, sehingga kalau alas geseknya kayak gini, cepat apa enggak jatuhnya benda tersebut gitu. Terus yang ketiga, menggunakan berbagai jenis benda. Itu dia banyak tuh kotak-kotaknya, beda-beda gitu bahannya. Terus kekurangannya teman-teman, kekurangannya adalah tidak kuat tidak tahan lama gitu bahannya karena mereka tuh menggunakan alat-alat sederhana. Selanjutnya jurnal yang kedua ya, yang berjudul Pengembangan Alat Peraga Fisika SMA Materi Hukum Newton dan Aplikasinya. Nah ini tuh ditulis oleh Siti Rojhaini, Desnita, dan Raihanati dan dipublikasi pada tahun 2015 ya. Dan kelebihannya mengetahui percepatan dengan sensor inframerah, dan yang kedua dapat mengukur kelebaman dengan alat ini, namun dengan bidang lurusnya ya. Tapi di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan kekurangannya itu pertama alatnya tidak tahan lama. Terus yang kedua terlalu banyak kabel ya untuk sensor sehingga rentan rusak dan dapat mengganggu pergerakan benda. Terus yang ketiga kekurangannya ya jarak jangkauan benda ini relatif pendek, jadi pendek gitu. Terus sudutnya pun cuman satu aja bisanya gitu, kayak 30 derajat ya 30 derajat doang bisanya, nggak bisa yang lain karena langsung tetap gitu nih tuh. Next, ini sekarang jurnal yang ketiga ya teman-teman, yang judulnya Rancangan Bangun Sistem Akuisisi Data untuk Penentuan Koefisien Gesekan Benda pada Bidang Miring secara Digital Berbasis Microcontroller, yang ditulis oleh Henny Hendrayati Budiono dan Eri Cahyo Utomo. Dan kelebihan alat ini adalah dia menggunakan sensor ultrasonik ya teman-teman. Terus yang kedua menggunakan microcontroller untuk mendapat kecepatan yang nantinya akan dibaca oleh komputer, yang nantinya diubah menjadi koefisien gesek oleh komputer. Nah, terus yang ketiga kelebihannya menganalisis dan mendapatkan data dengan bahasa pemrograman perangkat lunak pada komputer. Jadi kayak pakai bahasa programan gitu buat dapetin angkanya. Saya kurang ngerti. Saya aja nggak ngerti ya. Kekurangannya itu terlalu sulit ya untuk melibatkan komputer untuk SMA gitu. Kalau praktikum masih pakai komputer kan nggak ini ya, nggak keren gitu. Pengembangan alat kalau buat SMA ya nggak bagus. Dan kekurangan yang kedua adalah dia itu tidak ada
praktikum yang membuat siswa berpikir gitu. Karena semuanya itu pakai komputer ya, yang bisa membuat siswa menjadi males gitu ya kalau pakai komputer semuanya. Ini tuh alatnya itu ada, dia bisa baca pakai ultrasonic, terus pakai microcontroller yang nantinya dibaca sama komputer. Jadi kalau buat alat praktikum SMA nggak cocok gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga ya, yang keempat apa yang ketiga, pengembangan alat peraga fisika pada materi gaya gesek berbasis sensor ultrasonik yang ditulis oleh Wawan Kurniawan dan Diana Endah Handayani yang dipublikasi pada tahun 2018. Dan kelebihan alat ini adalah jadi papan seluncurnya yang buat gesek-geseknya itu seluncur yang bagian alas dan sudutnya dapat diganti-ganti ya teman-teman. Terus yang kedua, menggunakan sensor ultrasonik, pasti keren tuh. Dan yang ketiga, tidak menggunakan kabel-kabel seperti yang sebelumnya tuh. Selain kelebihan dan ada kelebihannya, ada juga kekurangannya ya. Sensornya tuh yang digunain itu kurang akurat ya, tapi hasil koefisiennya masih hasil koefisien geseknya gitu ya, masih normal kok gitu teman-teman. Dan yang kedua, tidak terlalu baik untuk diterapkan pada anak SMA karena menggunakan kayak grafik-grafik gitu, ntar yang nantinya dipakai kayak percepatannya dihitung ntar untuk mendapat koefisien gesek gitu. Next, ini yang terakhir ya teman-teman dari jurnal yang saya baca ya. Yang ini judulnya tuh menentukan nilai koefisien gesek statis melalui alat peraga gaya sentripetal untuk menumbuhkan sikap ilmiah siswa. Jurnal ini ditulis oleh Rido Adinegoro, Rija Isnain sama Hartono dan Supriyadi dan diterbitkan pada tahun 2019. Kenapa Said ini kan beda sama yang sebelumnya itu pakai koefisien gesek kinetis ya. Ini yang statis ya, nggak ada lagi ya. Udah dibilang tadi koefisien jurnal yang didapat sama Said itu cuman koefisien gesek statis ya, terakhir ini doang, nggak ada lagi. Kelebihannya alat ini, dia menggunakan alat-alat sederhana, dia cuman pakai blender, papan, baru pakai takometer kayak gitu tuh. Takometer ini untuk menentukan kecepatan sentripetal. Dan kelebihannya yang pertama, dia menggunakan alat dan bahan sederhana ya. Dan yang kedua, menggunakan takometer yang tadi saya bilang buat mengukur kecepatan kecepatan sentimeteralnya gitu. Terus kekurangannya ya hanya dapat menghitung koefisien gesek statis doang gitu ya, yang dilakukan dengan jarak yang berbeda pada batang penahan benda. Terus yang kedua, harus melihat benda sampai sebelum terpental gitu, jangan sampai, karena menurut jurnal ini tuh koefisien gesek statis tuh koefisien gesek statis maksimal adalah keadaan benda sebelum terpental. Jadi kudu kita harus fokus gitu ngeliatin benda sebelum terpental. Dan yang ketiga, tidak bisa diterapkan untuk praktikum siswa SMA karena terlalu rumit praktikumnya. Dan selanjutnya, rencana alat koefisien gesek kinetis yang ingin saya buat ya. Yang ingin saya buat ini ya sama tuh kayak yang digambar tuh, sama kayak yang tadi yang diterbitin oleh Wawan Kurniawan dan Diana Endahyani yang pada tahun 2018 ya teman-teman. Karena alat ini tuh sudah cukup ya, dan pantas untuk mengukur suatu koefisien gesek suatu benda, tetapi dengan catatan sensor yang akan digunakan harus akurat gitu. Seperti yang kita tahu bahwa alat yang dibuat oleh mereka, sensor ultrasoniknya kurang akurat, dan mereka pun menggunakan grafik untuk menghitung suatu percepatan. Itu memakan waktu ya teman-teman. Dan dari semua jurnal ini nih, yang koefisien geseknya yang tepat gitu, cuman ini gitu yang didapat dari data yang didapat gitu. Terus ya kalau harapan saya ingin membuat sensor penangkapan percepatan gitu, biar nggak usah pakai hitung-hitungan lagi buat nentuin percepatannya gitu, biar nggak ngotak-ngatik rumus lah gitu. Terus kan karena kekurangannya itu aja ya udah itu aja, tapi ya setiap alat yang dibuat pasti ada kekurangan ya kan,
nggak mungkin dah lebih ya, cuman kita buat meminimalisir kekurangan ya kayak tadi dibuat. Kalau saya pengen ya sensor percepatan tuh ada gitu, bukan ada ya, kalau ada tuh emang udah ada gitu sensor percepatan tadi yang dari jurnal yang mana tuh yang ada tadi yang pakai sensor percepatan, bukan ada, maksudnya itu saya pengennya tuh yang percepatannya tuh akurat gitu ya. Kan kalau yang pakai alat ini tuh mereka tuh ngitung percepatannya itu dari apa ya, dari ngotak-ngatik rumus gitu. Jadi saya pengennya percepatannya ya instan dan akurat gitu. Dan itu saja yang dari yang saya baca dan rencana alat koefisien gesek yang akan saya buat, ya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah yang mau nge-like YouTube ini dan udah mau nge-like video ini. Dan saya mewakili Abdul Said mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan